Ya, selamat malam. Jadi malam ini saya akan membahas tentang tagboard dan shotlist. Nah, apa itu tagboard? Apa itu shotlist? Saya akan langsung tunjukin. Sebentar. Ini. Ya. Nah, tagboard. Jadi tagboard itu adalah kayak kita udah ngebayangin gimana kamera kayak gini. Di mana kamera bakal berada, di mana ini kan saya punya ini tagboardnya. Nah ini kayak gini bentuknya yang ada kotak terus ini contohnya. Ini orang-orang saya ekstra, kemudian aktornya James Davis. Jadi sini tagboardnya. Jadi itu adalah ngebayangin gimana syutingnya. Ini udah lebih lanjut lagi, kayak dari buat film, dari nulis ceritanya, ke sinopsisnya, ke skripnya, ke storyboardnya, habis storyboardnya, tagboardnya salah satunya juga. Gimana mau lihat di storyboardnya, kalau kita mau lihat dapat shot begini, kita taruh di mana kira-kira. Nah gitu. Sebenarnya bagus kalau menurut saya bagus kalau kita bahasa bagus kalau kita udah lihat ke lokasi syutingnya dulu, baru kita ngebayangin, oh nanti scene ini kita taruh kameranya di sini, aktornya di mana, scene ini di mana gitu. Kayak ini kan 1A aktor, dan 1B kamera di sini, aktor masih sama gitu. Ngikut aktornya jalan, L ini Lozano penjahatnya itu. Gitu. Nah, itu adalah tagboard. Lagi. Bentar, kalau gitu saya ambil dari sini aja. Nah ini, aduh. Cuman ini kebalik ya. Nah ini adalah shot list. Cuman ini kebalik sih. Jadi shot list ini adalah kayak urutan film ini syutingnya. Misalnya kalau film yang saya direct itu ada 4 scene aja. 4 scene. Jadi scene 4 berapa duluan, scene apa, scene 1A. Ini shot list. Ya, di shot list juga dia nggak cuman um, nggak cuman angkanya satu, kayak contohnya 4P duluan kan, shot scene 4, scene 4 shot P, kemudian kita taruh juga lokasinya, eksterior atau interior, terus di mana, terus pergerakan. Kalau statik itu berarti maksudnya adalah kameranya itu diam aja. Nah itu statik. Yang jadi action tekan, cut tekan juga. Kemudian subjeknya apa, ya kan, ekstra aktor, karakter apa, tripod, atau di satu lagi itu bisa biasanya handheld atau tripod, soundnya pakai boom aja. Kemudian ya ini tentang apa aja, dan waktunya kayak untuk satu, kayak 4P aja kurang lebih itu bisa 40 menit. Jadi untuk syuting satu film pendek itu bisa makan waktu 2 hari. Memang gini lah buat film gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa? Kenapa begitu? Kenapa 4P duluan? Kenapa nggak 1A, 1B, 1C, 1D sampai habis? Kenapa 4P, 4Q, 1A, terus habis itu 2-nya belakangan kan tuh, 4, 1, baru kedua, ketiga.
Kenapa begitu? Ya, karena bahasanya itu adalah kita bisa syuting secara kronologis. Ini kan maksudnya secara kronologis, maksudnya skripnya 1A itu awal, 4 yang akhir itu kayak 4Q itu udah belakangan gitu. Nah, kenapa sesuai skrip kronologisnya aja? Sebenarnya kalau kita punya uangnya, misalnya yang mendanai filmnya itu uang bisa ngebuat uang kayak $2 juta dalam sebulan, sedangkan film yang kita buat ya bisa kita maksudnya bisa syuting secara kronologis. Kenapa? Karena yang mendanai juga uangnya banyak, dan kalau dia bersedia untuk keluarin ya oke aja. Tapi kalau misalnya filmnya, misalnya kita di posisi kita yang mendanai film sendiri gitu kan, dan kita kita bukan $1 gitu kan, kita paling punyanya kayak $1.000 misalnya untuk buat film itu, ya nggak bisa. Kenapa? Karena dalam itu kayak dikontrak, kemudian dapetin lokasi syutingnya, dikontrak. Maksudnya kalau dari film pendek yang saya direct, lokasi syutingnya memang gratis. Tapi kan kita di lokasi syutingnya ada perjanjian pada hari tertentu aja. Dan yang minjemin tempat juga pasti kan berpikir, misalnya dia kasih aja um, untuk kita syuting film, ya kan enggak. Dia kan juga gratis, terus kita kita seenaknya aja gitu kan, dia nggak akan mau minjemin tempatnya. Ada bahasanya itu ke, ada keterbatasan, ya harus memaksimalkan tempat itu. Kayak misalnya kalau ada rekamannya itu di lokasi ini, baru nanti kita pindah ke lokasi selanjutnya yang pas, baru kita pindah ke tempat satunya gitu. Kecuali beda gitu, maksudnya kalau kalau kita bayar orangnya sehari $100, terima uang gitu kan, dia terima uang, ya dianya seneng-seneng aja mau 10 hari kita di situ, mau syuting secara gimana, secara kronologis, gak maksimalin tempatnya, ya bisa gitu. Tapi kalau kita dengan dana terbatas, ya kita harus maksimalin tempat itu gitu. Memang film ini memang begitu gitu, nggak apa bahasanya, nggak semua film itu di syuting secara kronologis, secara berurutan 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Enggak. Semua tergantung dananya gitu. Jadi kalau memang dananya kuat, ya yang kebetulan yang mendanai juga mau, ya mau untuk kita syuting kronologis atau kasih kita dukungan untuk itu, ya bisa gitu. Tapi kalau kita punya keterbatasan dana, ya kita pasti memaksimalkan dana dan juga memaksimalkan tempat. Jadi kalau memang tempat ini kita cuma sehari, scene apa aja kita selesaiin hari ini gitu. Yang besoknya yang di tempat lain selesaiin juga gitu. Ya, jadi itu aja untuk hari ini tentang tag board dan shot list. Jadi tag board itu adalah kayak kertas, kita ngebayangin kamera di mana, sound di mana, lighting di mana, aktor di mana, nanti kayak apa tempatnya. Nah, kita udah ngebayangin kayak gitu tag board. Dan shot list itu ya urutan syuting. Dan urutan syuting itu nggak selalu kronologis, nggak selalu berurutan sesuai skrip. Kalau kita punya keterbatasan dana atau kita izinnya cuma sehari di tempat syuting itu, ya kita perlu memaksimalkan tempat itu, memaksimalkan dana. Ya, jadi itu aja untuk malam ini. Terima kasih.